Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wajib bersyukur kepadanya. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta tidak lupa senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Oke, teman-teman semua, tidak lupa ketika kita setiap hari menjalani hidup berdasarkan tuntunan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah kita dianjurkan untuk selalu membaca salawat kepadanya, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah dan malaikat pun juga baca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya pastikan tidak lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman semua, khususnya kakak-kakak kelas 2, ada hal yang berbeda pada hari ini. Biasanya kita bertatap muka di dalam ruang kelas, akan tetapi beda dengan hari ini ya. Kita dipertemukan Allah ya melalui sebuah media ya, diantaranya menggunakan handphone ya, seperti itu, karena ada Allah memberikan cobaan kepada kita semua dengan adanya virus ini, sehingga kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Maka dari itu kita harus bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Kalau teman-teman tahu apa arti Asmaul Husna itu? Iya teman-teman, betul sekali. Asmaul Husna itu mempunyai arti nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna As-Salamu. Ya, ada yang tahu teman-teman apa arti Asmaul Husna As-Salam? As-Salam. Ya teman-teman ya. Arti Asmaul Husna As-Salam adalah Allah yang maha sejahtera, atau kebanyakan ulama mengatakan Allah yang maha memberi kesejahteraan, Allah yang maha memberi keselamatan. Karena apa? Dijelaskan dalam kitab atau ulama-ulama terdahulu, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Makna dari As-Salam itu adalah selamat dari aib, selamat dari keburukan, selamat dari kekurangan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha sempurna, Allah maha sempurna, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupai Allah. Allah maha sempurna. Itulah maksud dari kalimat As-Salamu ya, atau Allah maha sempurna. Maka dari itu apa? Buah dari kita mengimani Asmaul Husna As-Salam diantaranya adalah membuktikan bahwa Allah itu maha besar, Allah maha segala sesuatu. Allah tempat kita meminta karena Allah yang maha sempurna. Yang kedua, kita lebih mempunyai ghirah, lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb yang berhak disembah itu yang maha sempurna, tanpa adanya aib, selamat dari segala aib, selamat dari segala kekurangan yang berarti. Disitulah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari Asmaul Husna, mengimani Asmaul Husna As-Salamu. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana cara meneladani Asmaul Husna As-Salamu? Ya, cara meneladani Asmaul Husna As-Salamu diantaranya adalah 1, berlatih atau ikhlas dalam memberikan sesuatu kepada orang lain.
ikhlas dalam menjalankan sesuatu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib beribadah kepadanya. Mantap, Allah itu maha sempurna. Ya, ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kita banyak-banyak ya mengucapkan salam, salah satunya. Mengucapkan salam. Ya, teman-teman ya. Teman-teman banyak mengucapkan salam. Apa itu assalam artinya? Salam seperti tadi, Allah kalau assalam, Allah maha sejahtera. Di situ. Ya, Allah maha sejahtera. Kemudian kalau kita mengucapkan salam, itu meneladaninya salah satunya dengan membiasakan mengucapkan salam dimanapun kita berada. Ya, kepada siapapun kita bertemu, pastikan kita mengucapkan salam. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh kepada kita untuk mengucapkan salam, ya, sebagai teladan kita dari Asmaul Husna atau mengimani Asmaul Husna Assalam. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, yaitu wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana alaikum hasiba. Sesungguhnya bahwa ketika dikatakan kepada kalian, dikatakan salam kepada kalian, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau minimal sama ya seperti ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Itu diantaranya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang mengucap salam. Bagaimana adab-adabnya mengucap salam? Karena salam itu sangat penting sekali. Di antaranya hak muslim terhadap muslim yang lain, itu salah satunya adalah mengucapkan salam. Oke teman-teman, di antaranya hak muslim terhadap muslim yang lain itu adalah mengucapkan salam. Ya, selain ketika ada teman kita sakit, kita menjenguknya, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, kita antarkan sampai ke kuburan. Ketika ada teman kita yang bersin, kita mendoakannya. Ketika kita dikasih undangan, ya, kita harus datang. Di antara seperti itu. Itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Ada sedikit kisah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di antaranya ada seperti ini. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tadi mengucapkan salam. Salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi Muhammad bilang lagi, 10 pahala baginya. Kemudian laki-laki tadi duduk. Kemudian datang lagi seorang laki-laki. Datang menghampiri Rasulullah SAW. Ia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Di situ Nabi Muhammad menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Nabi Muhammad bilang 20 pahala baginya. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan duduk. Datang lagi seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah SAW dan mengucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya seorang laki-laki tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan, dan kemudian Nabi Muhammad menjawabnya sambil berkata 30 kebaikan, 30 pahala baginya. Hal ini menunjukkan bahwa mengucapkan salam sebagai wujud implementasi, sebagai wujud meneladani Asmaul Husna Assalam mempunyai banyak kenikmatan, mempunyai banyak keutamaan. Ya teman-teman ya, teman-teman tahu kira-kira apa hukum mengucapkan salam? Ya, hukum mengucapkan salam apa? Betul, hukum mengucapkan salam adalah sunnah. Sedangkan menjawabnya itu adalah wajib. Ya teman-teman ya, ada salam ya, ketika ada orang yang mengucapkan salam, maka kita wajib menjawabnya.
Sedangkan misalkan seperti ini, kalau kita ada beberapa orang di sekitar kita, kemudian ada satu orang yang datang mengucapkan salam, wajib gak bagi semuanya untuk menjawab salam? Jawabannya adalah tidak. Hanya satu orang yang wajib. Ketika ada satu orang yang sudah menjawab salamnya seseorang yang datang, Assalamualaikum misalkan, kemudian kita banyak orang, kita cukup mengucapkan, kita jawab semuanya boleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Atau misalkan ketika hanya satu orang sudah mengucapkan salam, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka di situ semuanya tidak wajib menjawab salam. Kewajiban menjawab salam telah gugur. Itu disebut dengan fardu kifayah. Ya, menjawab salam ketika dalam keadaan orang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada satu orang yang mengucapkan salam, sudah cukup. Itu ya teman-teman ya, tentang mengucapkan salam. Di antaranya adabnya yaitu ketika teman-teman semua naik kendaraan, ada orang yang sedang berjalan, pastikan yang naik kendaraan mengucapkan salam. Ketika ada orang yang kalian berjalan, ada yang duduk, kalian mengucapkan salam. Ketika ada anak kecil bertemu dengan orang yang dewasa, pastikan anak kecil itu yang mengucapkan salam. Itu adalah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam meneladani Asmaul Husna Assalam. Kalau teman-teman melihat di belakangnya Pak Arif ada pintu. Pintu ini terdapat tulisan Assalamualaikum. Artinya apa? Semoga keselamatan menyertai kalian. Ya, tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Sungguh sangat luar biasa sekali dalam agama Islam itu, ya, untuk saling mendoakan dengan mengucapkan salam. Ya, teman-teman ya. Pastikan ketika bertemu dengan siapapun, ya, mengucapkan salam. Karena salam itu wujud kita cinta kepada Allah, dan di antaranya kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Ada banyak manfaat, banyak pahala bagi kita semua dengan mengucapkan salam. Mungkin itu dari Pak Arif. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan materi-materi yang lain. Pak Arif ucapkan terima kasih. Tetap semangat, ya, selalu mengucapkan salam. Ya teman-teman ya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.